selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Virgo. Pagi Kak Jenny. Ya, senang sekali ya pagi yang indah ini, matahari boleh bersinar terang, kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah minggu, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul banget Kak Jen, kita bersyukur juga karena anugerah kasih Tuhan yang menolong kita untuk kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu anak meski secara online ya, meskipun adik-adik masih tetap beribadah di rumah, tapi kita tetap harus semangat, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Kak Jenny ingin tanya, pernah enggak sih adik-adik merasa khawatir dalam hidupnya? Apa ya yang akan kita makan? Apa yang akan kita minum? Lihat Kak Jen, bentar lihat banyak yang angkat tangan ternyata. Banyak yang sering khawatir. Oh, ternyata banyak yang khawatir ya. Iya, Khawatir kalau enggak naik kelas, khawatir enggak apa yang nggak bisa dimakan ya, betul. apa yang mau kita kalau besok kita mau ke pesta apa yang dipakai ya. Nah, tetapi kita harus ingat Kak Fir, Apa Kak Jen? bahwa Bapa yang di surga itu selalu memelihara kita ya. Burung yang di udara aja dipelihara, bunga yang di padang dia hiasi. Apalagi kita anak-anaknya ya, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Jadi jangan khawatir lagi ya adik-adik ya, apa yang akan kita makan, minum maupun kita pakai. Nah, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang aku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita mau sama-sama ngajak adik-adik kita untuk berdoa ya Kak Fir ya. Betul Kak Jen. Iya, mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa, segala puji, syukur, dan hormat kembali kami naikkan ke hadirat-Mu. Pada kesempatan yang indah di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah bangunkan kami dari istirahat kami semalam. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Terima kasih untuk segala kehendak terbaik yang Kau hadirkan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Pada saat ini kami bersama-sama ya Tuhan mau bersekutu dengan Engkau, bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih juga kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah anak pada minggu pagi ini dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pimpinan dan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebagai nats pembuka kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama dengan adik-adik di rumah, kita membacakan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-11 Kak Fir. Ya, Kak Jenny akan bacakan untuk adik-adik yang di sekalian. Kita tunggu teman-teman dulu. Enggak kitabnya. Oh iya.
Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Amsal pasal 3 ayat 11, beginilah bunyi firman Tuhan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ya, dalam Amsal 3 ayat 11 ini, setiap kita anak-anak Tuhan diingatkan untuk tidak jemu-jemu ya akan didikan dari Tuhan, untuk tidak bosan akan peringatan-peringatan yang Tuhan hadirkan di sepanjang kehidupan kita ya Kak Fir ya. Nah, kita akan bersama-sama kembali memuji nama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, kita ketemu lagi di dalam sekolah minggu pada hari ini, 6 September 2020. Ya. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Engkau pertemukan kami kembali. Di dalam kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan bersama-sama sebentar lagi membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, di dalam kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pimpinan. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 13 ayat ke-17 sampai dengan 22. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Kak Jati akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini sangat paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.
Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan lebih berbahagia lagi setiap kita yang boleh melakukan kebenaran firman Tuhan kita dalam hidup kita hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama melihat atau melanjutkan kisah bangsa Israel yang dijaga oleh Allah karena mereka adalah milik Tuhan. Sama seperti kita yang juga adalah milik Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tentunya kita sedikit mengingat akan firman Tuhan yang disampaikan dalam minggu yang lalu. Ya, bagaimana mereka semua adalah di dalam kuasa dari orang-orang Mesir. Ya, mereka hidup dalam perbudakan. Dan saat ini bangsa Israel itu begitu gembira. Karena apa? Karena akhirnya Fir'aun membebaskan mereka dan boleh pergi meninggalkan Mesir. Selama di Mesir mereka menjadi budak. Selama di Mesir mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang sangat berat. Serta mereka dipukuli dan diperlakukan dengan kasar. Ketika keluar dari Mesir, mereka membayangkan, wah kalau selama ini saya sering dipukuli, saya sering diperlakukan tidak baik. Harapan dan gambarannya mereka membayangkan kalau mereka sudah keluar dari Mesir, mereka itu mendapatkan tempat tujuan yang sangat indah. Mereka bisa bebas melakukan apa saja. Itulah yang muncul di benak orang-orang Israel pada saat itu ketika kebebasan itu diberikan oleh Fir'aun kepada mereka. Namun perjalanan yang mereka alami untuk mencapai tempat tujuan yang ia bayangkan, ternyata Tuhan tidak mengarahkan mereka melalui perjalanan yang singkat dan menyenangkan begitu saja. Tuhan mengarahkan mereka melalui perjalanan yang memutar, lebih jauh dari jalan itu, yaitu adalah padang gurun yang sangat tandus, berat, dan melelahkan. Tuhan berkata kepada Musa, aku sengaja menuntun mereka melalui jalan yang berat dan melelahkan itu, karena aku ingin melatih iman mereka, supaya mereka dapat merasakan kehadiranku, mereka dapat merasakan penyertaanku, mereka dapat merasakan pimpinanku. Lagi pula, supaya mereka pun aman dari hadangan orang Filistin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu sungguh menepati janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel yang melakukan perjalanan di jalan yang berat dan melelahkan. Dalam bentuk apa? Dibaca kita akhir tadi dalam bentuk tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Dengan demikian mereka tetap dapat melakukan perjalanan mereka melalui perjalanan mereka yang berat itu, namun apa? Mereka tetap bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa. Itulah cara Tuhan melatih iman orang Israel. Dengan demikian orang Israel merasakan kehadiran Tuhan itu. Tuhan itu ada dekat dengan mereka, sehingga putus asa itu diubah menjadi sebuah harapan dan sebuah kelegaan. Oleh karena apa? Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada dekat bersama-sama dengan mereka.
Semua itu karena umat Israel melihat tiang awan maupun tiang api. Allah ada di tengah mereka, sehingga iman mereka akan semakin dikuatkan. Iman mereka akan semakin tumbuh oleh karena mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang Allah rencanakan terhadap umat Israel saat umat Israel ini keluar dari Mesir? Ya, kita boleh melihat, ya, kita boleh mencermati perkataan Allah kepada Musa ini. Ya, di mana yang pertama adalah tidak melewati Filistin yang lebih dekat supaya tidak berperang dengan mereka. Di ayat yang ke-17. Ini ingin menunjukkan kepada kita apa? Sebetulnya ada jalan pintas yang bisa dilalui oleh bangsa Israel ini. Tetapi kenapa Allah? Tuhan tidak menghendaki bangsa Israel ini lewat jalan itu. Yang kedua, yaitu menuntun mereka melewati jalan yang memutar yang berat itu. Di situ digambarkan melewati padang gurun dan laut Teberau dalam ayat yang ke-18. Ya. Apa rencana Allah di balik itu semua? Ya. Padahal Allah tahu dan bangsa Israel pun tahu, ya lebih mudah itu lewat jalan pintas itu tadi. Ya. Tetapi ketika melewati Filistin tentunya mereka akan berperang dengan orang Filistin dan Allah tidak menghendaki itu. Mereka ingin bangsa Israel ini apa? Menyadari dan merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dan pimpinan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Mereka disuruh berputar walaupun jaraknya sangat jauh. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Allah membiarkan umat Israel berjalan sendirian? Tidak. Di mana di sini Allah ingin ketika menghendaki mereka berputar, ternyata apa? Penyertaan Tuhan itu tetap berjalan bagi kehidupan bangsa Israel. Ya. Tuhan tetap memberikan penyertaan itu, Allah tetap menuntun mereka dengan apa? Diberikannya tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Sehingga mereka tetap bisa berjalan pada siang dan malam. Kalau kita boleh melihat bagaimana rute perjalanan mereka, yang harusnya bisa dikategorikan sampai di tempat tujuan itu dengan cepat, tetapi Allah menghendaki mereka harus berputar dan akhirnya mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai pada tempat yang ia harapkan, yang ia tuju pada saat itu. Demikian halnya yang terjadi pada umat Israel, tentunya Tuhan ingin juga melatih iman kita. Ya, dengan mengizinkan kita mengalami kesulitan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti contohnya kalau kita yang belajar, pelajaran yang sulit, tugas-tugas yang berat, ya, orang tua yang mungkin belum bisa menepati janjinya, atau sakit, atau badan pun sakit hati, ataupun sikap, banyak lagi hal yang bisa kita rasakan. Dan apalagi pada saat ini ya, tentunya ketika kita saat ini masih belajar secara daring ya, mungkin keluhan yang kita hadapi, kok tiap hari tugas terus ya, banyak terus begitu ya. Dan apalagi dalam memberikan tugas itu ada beberapa hal yang belum pernah kita terima penjelasannya, sehingga membuat kita kok angel men yo, kok sulit men ya mengerjakan tugas ini. Ya. Disitulah kita diajak untuk ya, melihat dari bangsa Israel ini, mereka pun juga mengalami hal yang sulit seperti begitu. Tetapi yang menjadi kekuatan iman mereka adalah apa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ada Tuhan yang senantiasa dekat kepada mereka. Dan inilah yang harus kita selalu iman tumbuhkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan tadi, ingatlah bahwa Tuhan ada dekat dengan kita. Kehadiran Tuhan bisa melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa tanya teman, bagaimana toh soal ini ya? Bagaimana caranya ya? Itu ternyata Tuhan ada dan mengingatkan kita melalui teman-teman kita atau orang-orang terdekat dengan kita. Mungkin yang lebih dekat, ya saat ini mungkin kita tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman kita, tapi kita ada orang tua kita, ada kakak-kakak kita yang mungkin bisa membantu kita. Dan sekarang pun zaman sudah begitu berkembang dan teknologi bisa kita maksimalkan ya. Ketika kita tidak bisa berjumpa dengan guru kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita, ketika kita menghadapi kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugas, pakai
ya, gadget yang ada kita gunakan. Kita bisa tanya kepada mereka, kita bisa menjalin komunikasi dengan mereka. Dan ini pun tidak mengajarkan kepada kita untuk hidup secara instan, ya begitu ya. Ketika kita sulit, gampang ada Mbah Google ya, kita tanya di situ ketemu jawabannya ya, tidak serta merta seperti begitu. Ada proses-proses yang harus kita jalani untuk kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang kita impikan dan kita harapkan. Ada proses demikian juga dengan bangsa Israel untuk mencapai daerah tujuannya. Tuhan memproses mereka melalui perjalanan yang harus memutar dulu. Ya, tidak langsung pangkas jalan begitu. Ya. Tapi Allah ingin mengajarkan pada mereka bagaimana ketika mereka berproses memutar jalan yang ia harus tempuh, Allah ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa walaupun kamu berputar jauh, aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku selalu dekat dengan engkau. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita harus menghadapi apapun dalam hidup ini, ingatlah bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada dekat kita. Karena apa? Allah ingin melatih iman kita. Untuk iman apa? Kita hidup sabar di dalam menghadapi itu, kita dekat dengan Tuhan. Dan inilah menjadi kekuatan kita pada pagi hari ini. Melalui bangsa Israel di bawah tuntunan dan pelatihan dari Tuhan akan imannya. Biarlah ini semua boleh mengingatkan kepada kita. Ya. Dan sekarang biarlah kita bersama-sama mengingat tentunya pengalaman-pengalaman pribadi apa yang saat kita temui atau kesulitan apa yang kita temui sepanjang kehidupan ini. Tentunya kita bisa lebih berfokus di masa pandemi ini. Ya. Kita mulai Maret hingga saat ini belum sama sekali melakukan pembelajaran secara tatap muka, ataupun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, ya. Tetapi di situ ingin diajarkan kepada kita semua bagaimana Allah pun tetap ada bersama-sama dengan kita. Iman inilah yang akan senantiasa kita pegang, bahwa kita harus senantiasa dekat dan sabar kepada apa yang kita alami saat ini. Tidak ada yang membuat kita berat kalau kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita peka bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk apa? Bersedia iman kita dilatih oleh Tuhan. Ketika Tuhan melatih kita akan iman kita, Dia tidak meninggalkan kita. Dia selalu dekat dengan kita dan Ia senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah kita siap dilatih dalam hidup ini dengan berbagai pengalaman atau kesulitan yang kita hadapi saat ini ya, oleh Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ketika kita siap dilatih untuk iman kita oleh Tuhan, berarti kita harus membuka diri kita untuk apa? Berproses melalui apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Memang ada jalan pintas, tetapi Tuhan menginginkan kita semua untuk melalui proses-proses itu dengan baik seturut dengan pimpinan dan arahan dari Sang Pelatih itu, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita bisa melakukan dan melalui itu semua, tentunya apa yang menjadi harapan bangsa Israel tadi, sebuah keindahan tempat tujuan, kemudian suasana yang sukacita itu boleh kita rasakan. Oleh karena apa? Kita berjalan bersama proses pelatihan yang diberikan oleh Allah, kita berjalan bersama Allah, dan kita menyerahkan semua itu dalam pimpinan dan kuasa dari Allah itu sendiri. Nah, adik-adik, untuk itu janganlah kita pernah merasa khawatir. Oleh karena apa? Setiap perjalanan yang kita jalani, setiap kejadian yang mungkin tidak terduga dalam hidup ini, satu hal yang boleh kita ingat dan kita harus pegang, bahwa Allah senantiasa dekat kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini selalu senantiasa menguatkan kita di masa-masa yang saat ini mungkin belum nyaman bagi kita, dan tentunya firman Tuhan ini juga semakin menguatkan kita akan iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan, melalui proses-proses yang harus kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari adik-adik kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur melalui firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan pada pagi hari ini. Kami diajak menjadi anak-anak yang sedia untuk hidup dan dilatih iman kami oleh Kristus. Dan untuk itu Bapa, mampukan setiap kami mempunyai hati yang senantiasa terbuka untuk menerima proses yang ada dalam hidup kami ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Engkau senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dan dekat dengan kami. Terlebih Bapa, kami juga ingin menyerahkan akan setiap kehidupan kami. Mungkin di masa pandemi ini kami belum boleh melakukan segala aktivitas itu dengan leluasa, sehingga kebahagiaan yang mungkin selama ini kami dapatkan harus hilang secara begitu saja oleh karena keadaan ini, tapi kami tetap punya Tuhan yang menuntun kami dan memberkati kami. Untuk itu, biarlah latih kami untuk senantiasa mempunyai sikap yang sabar dan setia untuk menjalani proses ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini kami ingin menyerahkan setiap hal-hal yang dilakukan untuk segera berakhirnya masa pandemi ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan normal. Kami percayakan setiap tim-tim medis, tim-tim yang ada guna untuk segera menghilangkan akan masa pandemi ini dari kehidupan bangsa dan negara kami. Kami percayakan Engkau, mereka semua kepada dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan juga relawan-relawan yang senantiasa juga ikut hadir di dalam tim-tim yang ada. Tuhan juga berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka masing-masing dengan hikmat dan bijak daripada Tuhan. Bapa dan surga, kami ingin menyerahkan akan kehidupan akan anak-anak kami yang saat ini masih terus belajar secara daring. Kami percayakan kepada mereka semua, berikan kesabaran, ketekunan kepada mereka, sehingga mereka boleh melalui proses belajar-belajar ini dengan baik, oleh karena Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Kami serahkan juga setiap orang tua yang boleh dengan sabar dan setia untuk mendampingi akan anak-anak kami ini di dalam mereka terus berproses menjalani kehidupan ini di masa remaja, di masa anak-anak mereka ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percayakan Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan setiap kelancaran di dalam mereka, orang tua kami ini mendampingi anak-anak kami. Bapa dan surga, kami juga ingin menyerahkan setiap ibadah yang dilakukan, yang tentunya yang saat ini untuk anak-anak masih tetap dilakukan secara daring. Tuhan berkati tim-tim yang ada di dalam mereka terus menghadirkan ibadah ini, sehingga kami boleh bersama-sama hadir untuk mengikuti ibadah ini walaupun secara online. Kami serahkan Bapa semua itu dalam kasih-Mu, berkati mereka yang terus berusaha dan bekerja untuk menghadirkan itu semua. Kami serahkan jika nanti kami akan berpisah di dalam ibadah online ini, Tuhan berkati setiap kebersamaan kami, sehingga kami boleh menyatakan kehidupan kami terus diproses iman kami dan dilatih iman kami oleh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebersamaan yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Dan kami percayakan untuk kebersamaan kami dalam episode-episode berikutnya, Tuhan juga akan memberkati kami semua. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami, kesehatan kami, masa depan kami, dan proses kehidupan iman kami untuk dilatih Tuhan. Dan senantiasa itu kami percayakan hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, begitu tadi firman Tuhan ya Kak Fir ya, di mana setiap kita juga belajar ya seperti bangsa Israel untuk senantiasa untuk setia kepada Tuhan ya. Semua situasi dan kondisi yang kita hadapi. Iya, karena jalan Tuhan itu seringkali tidak terselami loh oleh pikiran kita ya. Kasih Tuhan itu seringkali membuat kita terkejut. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita tahu ini Kak Fir dan teman-teman. Nah, ada sebuah
satu hal yang harus kita percaya bahwa ada satu hal, rencana Tuhan itu adalah rencana yang terindah ya. Penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita ya. Rancangannya itu adalah rancangan apa? Damai sejahtera ya. Setiap kita boleh bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini, kita mau menyanyikan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.